Bisa pada jiwa aja itu. Ya dia mau masuk lagi, dia mau masuk. Jangan dorong dong, Sudah? Sudah? Sudah bang. Makan dulu, udah semua ya? Nah. Itu Woi, aduh bro. kampungnya dia gede banget. Ini bener segini nih berat loh ini. Oke, sudah ya? Ya udah. Oke, baik, saya mulai ya. Sudah, Andre? Oke, Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir di sini hari ini. Kita di hari ini berkumpul di sini. Saya kuasa hukum dari Aziza Salsa. Kemudian juga ada Mbak Aziza. Saya perkenalkan juga ini ada Bapak Andreas. Kemudian dengan kuasa hukumnya. Kemudian ibu dari salah satu terlapor. Hari ini atas laporan kita di kepolisian di Barreskrim Polri terkait dengan penyebaran berita bohong dan juga pencemaran nama baik Aziza Salsa. Hari ini klien kami Aziza Salsa di sini juga Bapak Andreas dan ibu dari salah satu terlapor berkesempatan untuk bertemu, kemudian juga untuk menyelesaikan laporan yang kita laporkan, untuk bermusyawarah, kemudian bermediasi, membicarakan berbagai mungkin hal-hal yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Andreas dan termasuk juga kuasa hukumnya terkait dengan laporan yang saat ini masih berjalan di Barreskrim Polri. Saya akan mulai ini, tapi untuk saat ini kita tidak akan memberikan keterangan apapun. Nanti kita berikan kesempatan kepada Bapak Andreas dan juga kuasa hukumnya, termasuk juga ibu dari salah satu terlapor yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Kemudian seluruhnya kita serahkan, nanti kita menjawab hanya dari pertanyaan rekan-rekan. Jadi mohon bergantian untuk melakukan pertanyaan ya satu-satu. Jadi kita tidak akan ada sesi kedua, hanya satu sesi. Baik, silakan Pak Andreas atau kuasa hukumnya yang akan menyampaikan terkait dengan hari ini. Oke, terima kasih Pak Ega untuk waktunya dan selamat siang untuk teman-teman wartawan semua yang sudah menyempatkan waktu di siang hari ini. Dan betul saya menerima surat panggilan Barreskrim di sekitar 2 minggu yang lalu begitu ya. Dan saya pun udah datang ke pihak Barreskrim untuk melakukan BAP terkait konten yang saya bikin, yang saya buat terkait dengan kasusnya Zize gitu ya. Dan tentunya di BAP tersebut saya sudah menjawab sekitar 20 pertanyaan. Dan sebelum itu juga saya sudah melakukan mediasi secara informal dengan Zize, dan sehingga adanya hari ini gitu. Jadi untuk teman-teman semua, hari ini saya mengucapkan, saya meminta permohonan maaf kepada Azize terkait konten yang saya bikin gitu ya, dan saya mengakui bahwa konten tersebut sudah memberikan pencemaran nama baik terhadap Zize terkait berita yang sudah cukup simpang siur di luaran. Mungkin dari kuasa hukum saya Yurina dan Nomira mau menambahkan? Ya, jadi Pak Andre ini juga sudah bersikap baik untuk hadir dalam proses mediasi yang telah dilakukan oleh dari pihak. Jadi kita berharap ke depannya tidak lagi diperpanjang gitu ya. Betul. Jadi biar cepat selesai aja. Ya. Baik, silakan Ibu. Ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi Boleh kamera wabarakatuh. dulu. Ya. Saya ibunda dari terlapor, salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak Aziza. Saya mewakili dari pihak terlapor yang sudah dilaporkan oleh pihak Aziza. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang diberitakan itu memang tidak di cross check dulu oleh pihak terlapor atau dari bagian dari pihak keluarga saya sendiri gitu, yang seharusnya di cross check atau segala macam, tapi ini tidak, bahwa memang itu tidak benar adanya, dan saya sangat minta maaf sekali dengan ini sebagai salah satu pihak dari keluarga terlapor juga kepada pihak keluarga Aziza.
kami mohon dengan sebesar-besarnya agar dimaafkan gitu, dan segera diselesaikan sampai di sini agar tidak diperpanjang lagi. Demikian, terima kasih. Abang, mungkin dari Sebentar ya. Silakan. Aziza akan sampaikan sesuatu juga kepada rekan-rekan. Handphone na weh, depan handphone. Selamat sore semuanya, saya Aziza. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada rekan-rekan telah hadir di sini, dan berterima kasih kepada Mas Andre dan keluarga terlapor sudah hadir pada hari ini. Saya menerima permohonan maaf dari Mas Andre dan keluarga terlapor, dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Terima kasih. Oke, baik, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Abang, Silakan. mungkin Satu-satu ya dari sini. dari kedua terlapor ini konten apa yang dilaporkan, mungkin fitnahnya seperti apa dan Baik, konten apa yang dilaporkan? Isi kontennya, Bang. Oke. Baik, untuk saudara Andreas, kemudian juga ibu dari salah satu terlapor berinisial N, yang dilaporkan adalah mengenai pencemaran nama baik, kemudian juga penyebaran berita bohong. Namun khusus untuk Mas Andreas dan ibu dari saudari N ini, ada yang kita laporkan atau konten yang memang ternyata tersangkut dari laporan kita adalah konten-konten yang memang melakukan pencemaran nama baik, kemudian juga penghinaan. Ada konten-konten yang bernada penghinaan terhadap Aziza. Tapi kemudian setelah ditelaah lebih jauh oleh penyidik di Bareskrim Polri, hal ini tentunya masih dapat kita berbicara secara kekeluargaan, atau mungkin yang telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri adalah sebuah sistem, yaitu atau sebuah hal yang biasa dilakukan oleh Polri. Kita mengenal yang namanya restoratif justice. Nah, dari awal Mas Andreas kemudian juga ibu dari termasuk juga saudari N ini memang melakukan berbagai hal dalam konteks menunjukkan itikat yang sangat baik, penyesalan, kemudian juga merasa memang apa yang telah dilakukan ini sesuatu yang tentunya dapat menyinggung seseorang, tentunya dapat mencemarkan nama baik seseorang, sehingga Mas Andreas kemudian juga ibu dari saudari N melakukan berbagai hal, mencoba menghubungi pihak kami untuk membicarakan secara kekeluargaan. Nah, itikat baik inilah yang hari ini makanya kita berinisiatif untuk mempertemukan dua orang terlapor ini kemudian dengan Mbak Aziza untuk menyampaikan permintaan maaf, kemudian juga Aziza apakah memaafkan atau tidak, dan ternyata alhamdulillah Aziza dengan segala kerendahan hati dan kebesaran hati juga memaafkan Andreas dan juga saudari N yang diwakili hari ini oleh ibunya, karena memang kebetulan yang bersangkutan masih di bawah umur, sehingga clear segala konten, segala hal-hal yang kemarin disampaikan itu menjadi tidak berlanjut di laporan yang kita sampaikan. Namun kita laporkan 12 akun. Kita laporkan 12 akun, itu masih ada beberapa terlapor lagi yang masih di dalam proses penyelidikan. Di dalam minggu ini Bareskrim Polri kemungkinan akan menaikkan ke tahap penyidikan dan telah menetapkan beberapa terlapor lainnya yang sampai saat ini kami pikir belum menunjukkan itikat baik untuk berbicara dengan kita akan seperti apa, karena segala sesuatunya tentu kita mengikuti proses yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri bahwa restoratif justice atau mediasi difasilitasi oleh Bareskrim Polri juga sudah dilakukan. Namun saat ini hanya
Mas Andreas dan ibu dari saudari N yang memang telah mencapai kesepakatan. Kalau yang lainnya kita masih berlanjut. Artinya laporan masih berjalan dan telah saya pikir perlu saya beritahukan kepada teman-teman ini sudah masuk di tahap penyidikan, sehingga apabila ini masih terus berlanjut dan tidak ada kata baik ataupun itikat baik dari yang lainnya, tentunya akan sesaat lagi ada tersangka yang akan disampaikan oleh Baris Krim Polri. Bang, izin terkait aja kan kemarin mungkin awal yang meledak berita tersebut itu kamu sama Arhan itu saling menguatkan. Seperti apa sih mungkin bonding kamu sendiri dan akhirnya nggak ada apa-apa gitu dalam hubungan kalian? Seperti apa sih? Akhirnya nggak ada apa-apa gitu di hubungan kalian. Begini ya, kalau kita melihat bonding antara Aziza dengan suami, tentunya teman-teman juga bisa lihat sendiri ya. Dan dari awal kita sudah sampaikan bahwa hubungan antara klien kami dengan suami ataupun hubungan keluarganya baik-baik saja. Saya pikir kita hanya sampaikan hari ini kepada batasan atau koridor mengenai ini telah tercipta kata baik, tercipta kesepakatan, tercipta keluarga baru yang dimulai hari ini antara Aziza dengan Andreas, kemudian juga dengan saudari N. Hanya batasan itu ya. Mungkin kalau kita keluar ke hal yang di luar laporan, sementara saya jawabnya seperti itu. Maksudnya dengan adanya hoax seperti ini artinya menapis ya, berarti nggak, maksudnya tidak hanya baik-baik aja gitu kan, atau seperti apa gitu? So far sih berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan. Tidak terganggu sama sekali dengan berita yang sudah keluar. Tapi pas awal meledak berita tersebut seperti apa sih kalian sendiri? Baik-baik saja. Maksudnya dalam kaget kah atau kamu seperti apa sih? Kaget itu hal yang manusiawi ya, tapi alhamdulillah kita bisa menjalaninya dengan baik, sangat baik. Cica, masih adakah efek yang kamu terima mungkin by DM ataupun sosmed segala macam sampai detik ini yang kamu terima akibat berita kemarin? Mungkin banyak kali ya masih ada komen-komen di luar sana atau DM, tapi saya pribadi saya tidak terlalu menanggapinya karena menurut saya itu hal yang harus saya hindari. Sisa dari kejadian ini kamu ada kerugian berapa besar kerugian yang kamu alami secara kerjaan atau ada beberapa kerugian yang saya dapatkan dari kejadian ini, tapi saya menganggapnya itu sebagai pelajaran atau ya pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya. Ini lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media dan memilih teman. Circle ya, Zi. Ya. Kamu menerima permintaan maaf abang ini keputusan sendiri apa sudah berdiskusi dengan Arhan? Saya menerima permohonan maaf ini dari dirinya saya sendiri. Saya udah ketemu sama Mas Andre di luar ini semua. Zizi, berarti circle kamu yang sekarang lebih positif vibe atau seperti apa sih Zizi? Alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang yang baik. Support dari lingkungan kamu seperti apa, teman-teman baru kamu yang sekarang ini seperti apa sih? Alhamdulillah sangat suportif ya keluarga dan teman-teman saya. Jadi saya juga tidak terlalu merasa sedih atau terpuruk sekali atas kejadian yang sudah terjadi. Mungkin support Arhan dengan adanya lapor ini seperti apa mungkin? Support sebagai seorang suami. Zizi, ada beberapa komentar yang mengatakan kamu terlalu di-backing sama orang tua dan sebagainya. Tanggapan Zizi seperti apa? Saya bersyukur karena saya masih mempunyai orang tua yang mendukung saya, mensupport saya. Menurut saya itu adalah suatu berkat ya dari Allah. Saya masih disupport sama orang tua saya. Jadi menurut saya orang-orang yang bilang saya di-backing orang tua itu mungkin ya alamiah. Ya. Kan juga mungkin sampai adanya berita ini kayak sampai kepikiran kayak menunda omongan terus seperti apa sih, mungkin ada misalkan prepare omongan berapa terus sampai akhirnya ada berita ini jadi kepikiran jadi konfirmasi dokter terus seperti apa gitu masih kan. Untuk omongan sendiri didoain aja yang baik-baik.
sih sempat kena mental nggak sih pendampingan psikolog atau seperti apa selama seminggu atau? Oh enggak, tidak ada. Alhamdulillah ya tidak ada. Kemarin umroh gimana sih? Saya menjalankan ibadah saya dengan sangat baik ya, alhamdulillahnya. Ya itu aja sih. Sempat mencoba hal baru setelah selesai umroh, itu juga bagian dari healing atau seperti apa? Kita ke laporannya aja ya. Kalau kegiatan pribadi saya potong dulu, silakan. Orang tua teman-teman tanya ke gimana? Laporan, kemudian juga ke mediasi. Support dan ada pesan apa dari orang tua mungkin sih? Ya ini jadi pembelajaran bagi saya, pembelajaran yang sangat besar juga. Hanya itu aja sih, orang tua saya support saya. Sih, ini kan bisa dikatakan mertua juga kan awam dengan hal-hal seperti ini gitu. Karena seperti apa sih memberitahu kalau ini tuh memang beritanya berita hoax atau seperti apa? Kalau urusan itu saya Begini, jadi memang pada saat awal orang tua kemudian juga Aziza sendiri sudah berkonsultasi dengan tim kuasa hukum. Ini ada kejadian seperti ini. Kemudian apakah ini menyinggung daripada atau melanggar daripada undang-undang yang ada di Indonesia atau tidak. Nah, kita tim kuasa hukum berikan pandangan kepada keluarga dan juga kepada Aziza sehingga kemudian keluarga dan Aziza juga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan karena ada pelanggaran undang-undang ITE yang dilakukan oleh berbagai akun, dari banyak sekali akun pada saat awal. Bang, berarti ini hanya baru 2 ya yang berkomunikasi untuk meminta maaf secara langsung. Betul. Jadi begini, ada dua ini, Mas Andreas kemudian Ibu N juga seperti yang saya sampaikan awal. Beliau berdua ini tanpa permintaan dari kami, alhamdulillahnya juga sudah melakukan berbagai upaya secara inisiatif pribadi. Kalau tidak salah begitu ya Mas Andreas ya. Upaya dari masing-masing juga untuk mencoba bagaimana ini masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian dibuka fasilitasi oleh Barreskrim Polri dan kemudian juga akhirnya kami juga membuka jalan untuk Mas Andreas dan ibu dari saudari. Kalau perihal selebgram itu artinya belum juga mau minta maaf atau seperti apa, Bang? Saya sampaikan untuk terlapor lainnya, saya tidak tahu apakah selebgram, artis atau siapa saja. Untuk saat di luar 2 ini ya, dari 12 akun ini berarti masih ada 10 akun lagi. Itu prosesnya masih berjalan. Prosesnya masih berjalan dan telah di tahap penyidikan saat ini. Bisa mengenal sosok selebgram J itu nggak sih? Karena kan dia sendiri katanya tahu segala hal macam tentang berita yang kamu tulis seperti apa. Saya tidak mengenal sama sekali. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, ada lagi? Ji, mungkin untuk sisa ini pengen mereka masuk penjara atau ada damai lagi dari kamu sendiri gimana nih? Biarkan proses hukum yang sudah berjalan, biarkan mengikuti proses hukum aja. Anja walaupun akan nggak di sini tapi tetap support dari belakang. Pastinya. Ada kegiatan apa sih di luar negeri mungkin kamu nggak menemani akan di luar negeri? Saya sedang menjalankan laporan ini. Anissa, artinya dengan adanya laporan ini menurut isu yang kemarin itu benar kalau tidak ada sendiri. Isu yang mana ya? Isu yang selingkuh. Ya, yang jelas dari awal kita sampaikan bahwa apapun yang disampaikan oleh akun-akun ini, isu-isu dan segala macamnya adalah penyebaran berita bohong dan diduga mencemarkan nama baik daripada Aziza. Jadi clear ya, walaupun Mbak sampaikan ada isu, artinya itu adalah hal yang tidak betul karena memang saat ini sudah hadir 2 orang yang sudah sampaikan bahwa kontennya memang seperti yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kondisi nyatanya. Gitu ya. Bang, dengan Ji, beberapa support video arahan yang gimana, Ji? Support arahan. Ji, mungkin tanggapan sedikit soal video yang beredar di Telegram dan lain-lain sebagainya, konfirmasinya itu bukan kamu gitu kan? Sekali lagi kita ulang ya, apapun yang tersebar, baik kata-kata ya dari konten-konten ini, kata-kata, video, foto adalah hal yang tidak betul, ya, hal yang tidak betul. Kebetulan saya garis bawahi, mohon izin Andreas mungkin lebih kepada kata-kata ya, kata-kata. Ibu juga saudari N kepada kata-kata. Ini adalah hal yang tidak betul.
Nah, termasuk juga kalau ada nanti akun yang berlanjut di tahap penyidikan saat ini itu menyebarkan foto yang tidak betul, itu kita nyatakan itu tidak betul. Foto-foto, video adalah hal yang tidak betul. Clear ya kalau soal itu. Clear, Bang. Oke. Selanjutnya sekarang sampaikan mungkin terkait akun-akun yang lain. Yang tadi saya sudah bilang sebelumnya, saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luas untuk lebih bijak dan lebih berhati-hati lagi dengan menggunakan sosial media dan tidak terlalu involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang. Berarti kegiatan sekarang berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa. Akhirnya di sini kamu menepis bahwa kamu akan gak cinta sendirian, kan kata netizen akan cinta sendirian gitu. Kamu berjuang di sini mungkin untuk keluarga juga ya sih. Selayaknya pasangan aja. Oke, clear ya. Terima kasih. Ada. Tapi saya kita nggak bawa. Tar dulu. Silakan foto. Ibu, boleh Bu, salaman Bu. Ibu sama ini nih Bang Anes ya. Ya. Bang Andreas, Ajija, Sama Ibu. Ya terus sama ibu buat kita bertiga ya. Nah, Ibu sini Bu. Ajija sini Ajija. kiri. Ajija. Kiri dong Ibu. Sini Sini ya. Ya cantik. Oke. Kiri lagi. Oke. Jangan diulangi lagi ya, Bu. Jangan diulangin lagi Bu, kasihan Ajija Bu. Jangan diulangin lagi, Bu. Kasihan Ajija Bu. Iya. Gantian deh. Ajija sendiri dong. Nggak ada sesi 2 ya. Ajija. Ajija. Sesi 2 ya. Sendiri foto dulu sini ya. Ajija sini ya. Lagi ya Ajija. Oke. Dari Aziza sahabat saya. Well. Terima kasih. Aziza Oke melukis ya. Ajija capek ya. tersebar di dirinya. Ri. Terima kasih. Molat. Awas lewat dulu. Awas Ajija mau keluar nih cepet. Ya, Ajija mau keluar. Dulu Aziza. Biarin. Kasih jalan. Ya nih melewat dulu. Jija makasih ya. Semangat ya Jija. Bang makasih ya Bang. Kayak lihat personel kelas, kue kiopo kalau